Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja. Berbicara tentang indeks kinerja, itu erat kaitannya dengan indeks kinerja komparatif ataupun gabungan atau composite index yang bisa kita gunakan untuk menentukan scoring atau penilaian. Kemudian kita lakukan peringkat dari berbagai alternatif. Ya, jadi kita simbolkan dengan huruf I berdasarkan beberapa kriteria yang kita simbolkan dalam huruf J. Jadi kalau kita bisa melihat formula yang digunakan dalam teknik Comparative Performance Index ya, CPI ya. Kalau bahasa Inggrisnya disingkat CPI. Jadi di sini nilai minimumnya dikali 100, kemudian dibagi dengan alternatif kriteria minimumnya juga. Terus seperti ini ya. Nilainya yang jelas J-nya dimulai minimal. Minimal itu harus punya satu kriteria. Ini adalah indeks kinerja komparatif. Jadi A, I, J ini merupakan nilai alternatif ke I pada kriteria ke J sama dengan nilai alternatif ke I pada kriteria awal minimum ke J dikali 100 ya dibagi dengan nilai alternatif ke I pada kriteria awal minimum ke J. Jadi di sini bisa dilihat indeks kinerja komparatif keterangannya sudah sangat jelas sampai dengan nilai alternatif ke I ditambah 1 pada kriteria ke J dan nilai alternatif ke I tambah 1 pada kriteria awal ke J. Nah, di sini ada P, itu ada menyatakan bobot kepentingan kriteria ke J. Kemudian ini adalah indeks alternatif ke IJ ya, bisa 1, 2, 3, segala macam. Kemudian ini ada II ya, indeks gabungan kriteria pada alternatif ke I. Jadi I itu berupa angka 1, 2, 3, dan seterusnya, juga J 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikutnya kita lihat prosedur penyelesaian dari Comparative Performance Index atau CPI. Nah, kita bisa identifikasi dulu kriteria dari tren positif. Jadi semakin tinggi nilai itu semakin baik. Dan kalau trennya negatif, maka semakin rendah nilainya semakin baik. Untuk kriteria tren yang positif, nilai minimum pada setiap kriteria kita transformasi dulu ke 100. Kemudian nilai lainnya ditransformasi secara proporsional lebih tinggi. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi ke 100. Sedangkan nilai lainnya ditransformasi secara proporsional itu lebih rendah. Kemudian kalau CPI erat kaitan dengan Bayes. Jadi setelah kita menentukan kriteria trennya itu positif atau negatif, kita bisa ngikutin prosedur Bayes. Nah, kita lihat ilustrasi ya. Di sini ada terdapat 3 alternatif yang dinilai, yaitu web developer, e-commerce, teknologi konsultan dengan kriteria kelayakan internet rate ratingnya berapa? Yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah benefit cost ratio, rasio untung ya, rasio keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan, kemudian payback period, waktu pengembalian modal. Jadi kita lihat di sini, kita buat matriks dulu kan. Matriks awal penilaian alternatif pemilihan usaha yang paling layak. Mau buka web developer atau e-commerce atau teknologi konsultan. Kita lihat dulu dengan menggunakan 3 kriteria kelayakan. Jadi internet rate return, benefit cost ratio, dan payback period. Kita lihat di sini. Jadi semuanya dalam bentuk persentase seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah, kita identifikasi tren. Jadi kalau semakin besar nilai IRR-nya, maka keuntungan semakin meningkat, maka trennya positif. Kalau ini benefit cost rasionya besar, maka keuntungannya semakin besar, juga tren positif. Kemudian kalau payback periodnya semakin kecil, maka waktu pengambilan modal semakin cepat, trennya negatif. IRR tadi internal rate of return, BC tadi benefit cost, PBP tadi payback period, waktu pengambilan modal ya, untuk masing-masing alternatif usaha. Kemudian kita bisa lakukan identifikasi tren di sini.
Ya, untuk internal rate of return-nya, kalau semakin besar nilai IRR, maka keuntungannya meningkat, trennya positif. Kalau nilai rasionya benefit cost-nya, maka keuntungan besar juga tren positif. Tapi kalau payback periodnya semakin kecil, maka waktu pengembangan modalnya juga makin cepat gitu. Dia trennya negatif. Seperti ini. Kalau internal rate of return bentuknya persentase ya, rata-rata. Kalau benefit cost-nya 1,1, kalau payback period biasanya dalam satuan tahun. Berikutnya kita bisa hitung ya, web developer, kemudian commerce, kemudian teknologi konsultan. Seperti ini bentuk transformasi nilainya. Kemudian di sini ada untuk pembuatan trennya, untuk melihat trennya. Seperti ini. Jadi untuk tren positif, nilai terkecil dijadikan sebagai penyebut ya, supaya nilai yang lebih besar akan tetap lebih besar. Karena tadi kan trennya positif. Kemudian kalau tren negatif, nilai terkecil akan dijadikan sebagai pembilang ya, supaya nilai yang lebih besar akan relatif lebih kecil dari nilai terkecil. Berikutnya di sini sama kita buat seperti ini ya, internal rate return ya, buat begini. Ini sudah terisi nilai alternatifnya, kita bisa lihat menggunakan rumus tadi yang di awal slide. Kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata di sini teknologi konsultan menempati peringkat pertama lebih baik, kemudian yang berikutnya adalah web developer, dan yang ketiga adalah e-commerce di peringkatnya seperti ini. Dilihat dari nilai alternatifnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi teknologi konsultan, kemudian web developer, berikutnya adalah e-commerce. Nah, di sini kita lihat ya, konsultan adalah peringkat 1. Ini adalah, jadi comparative performance index ini kita melihat performance atau masing-masing kriteria itu kita bandingkan dari beberapa alternatif. Jadi alternatif dicoba satu-satu, ada berapa sih jenis usaha yang mau kita coba, kemudian kita lihat berapa kriterianya. Sehingga nanti pada hasil akhirnya adalah perankingan dari nilai alternatif. Sehingga kita bisa menentukan dari peringkat 1, 2, 3-nya, dan peringkat 1 itulah yang direkomendasikan untuk dijadikan usaha. Baik, demikian materi kali ini ya tentang comparative performance index. Dia mirip seperti nih Bayes ya, kalau teman-teman bisa lihat kembali. Nah, Bayes mirip ya, sampling begitu. Jadi kita melihat dan mengukur measurement indeks kinerja dari tiap masing-masing alternatif. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar atau dituliskan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.